Oke, keren ya teman-teman. Nah, ini akan coba kita hidupkan ya lampu LED-nya. Oke, bisa berfungsi dengan baik ya. Mantap teman-teman. Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, di pertemuan kali ini, di momen kali ini kita akan membahas atau mengulik-ulik suatu project ya. Project perbaikan receiver modul RC yang 2, GHz seperti ini teman-teman. Tampilan belakangnya seperti ini ya, memiliki dua IC yang pertama yang kecil yaitu IC receiver dan yang panjang itu IC controller teman-teman. Dan remote-nya seperti ini teman-teman. Nah, dia remote-nya biasa-biasa saja ya, belum provo ya, dan belum proporsional maksud saya teman-teman. Ada juga dia receiver yang masih memakai hertz ya teman-teman. Nah, seperti ini masih memakai cooker yang diputar-putar frekuensinya, sedangkan yang 2,4 ini sudah tetap frekuensinya teman-teman. Nah, pembahasannya kita kali ini adalah receiver ini ada motor yang tidak berfungsi teman-teman kalau kita konekkan ya. Contohnya akan saya tunjukkan ya kepada teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya ini akan saya solder dahulu ya di kutub-kutub di pin-pinnya ini teman-teman. Ini ada 4 pin ya. Pin penggerak roda belakang maju mundur ataupun belok kiri dan ke kanan akan saya solderkan di situ. Nah, setelah saya solder, kita akan kasih selotip ya di as dinamonya ini ya, agar teman-teman nampak ya nanti putaran atau rotasi dari dinamonya. Nah, kita tempelin di sini dinamo yang pertama, kemudian di as dinamo yang kedua teman-teman. Oke, kemudian akan kita kasih tegangan di 3,7 volt ya dari power supply yang ada di atas ini, agar dia modulnya bisa, receivernya bisa hidup ya. Capit buaya yang merah ini yang positif, kemudian yang negatif yang warna hitam ya, ini yang negatif teman-teman. Oke, kita cantolin di sini. Set. Kemudian ini yang positif ya, yang warna merah. Nah, kita sedikit beresin dulu ya agar tidak terganggu putaran dinamonya. Ini remote-nya kita switch on. Nah, nampak ya teman-teman, dia sudah connect. Kemudian kita pencet ya. Nah, untuk penggerak roda depan dan belakangnya bisa teman-teman, berfungsi dengan baik ya. Bisa teman-teman saksikan. Nah, yang jadi masalah ini ya kemarin. Nah, dia bisa belok ke kiri tapi tidak bisa belok ke kanan teman-teman. Nah, dia macet ya, atau dia seperti ada hubungannya itu terputus ya teman-teman dari IC penggeraknya. Ini akan kita coba tes ya, berapa tegangan yang keluar dari IC tersebut ya kalau dipencet remote-nya. Oke, ini saya konekkan dulu ya ke pin IC-nya. Nah, setelah connect akan kita putar. Nah, kalau dia belok ke kiri itu normal teman-teman, di 3,4 volt ya keluar tegangannya. Sedangkan kalau ke kanan itu sama sekali tidak keluar ya. Kalaupun udah keluar itu hanya seberapa volt dia teman-teman, di 0,4 volt seperti itulah teman-teman. Jadi terbukti ya IC-nya ini ada bermasalah teman-teman. Di dalam IC penggerak dinamo ini terdapat beberapa transistor ya yang kecil-kecil teman-teman. Jadi bisa jadi itu sudah rusak disebabkan oleh pemakaian yang sudah lama ya. Nah, jadi kakinya ini sudah kita cek tidak mengeluarkan tegangan kalau diputar ke kanannya dinamonya. Setelah saya searching, cek di marketplace teman-teman, untuk mengganti dari IC ini saya tidak mendapatkan ya, ataupun yang serupa dengan ini teman-teman. Jadi saya mendapatkan solusi untuk mengganti IC itu dengan cara membeli modul yang seperti ini ya teman-teman. Ini adalah modul mini driver 2 motor L298N PWM controller ya teman-teman. Jadi dengan memakai modul yang seperti ini, nantinya modul receiver yang pertama tadi bisa berfungsi normal kembali keseluruhannya teman-teman. Nah, di sini akan saya tunjukkan beberapa pin-pinnya ya.
Yang pertama adalah pin untuk supply tegangan yang di sini plus minusnya ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman cek deskripsinya ya, di link yang saya terapkan. Kemudian ini pin in, dan ini adalah pin out untuk penggerak dinamonya ya. Nah, akan kita coba dan akan kita tes apakah benar modul ini bisa bekerja untuk menggantikan IC yang sudah rusak itu ya. Nah, sebelumnya ini akan kita copot dulu ya kabel yang kita solder tadi dinamonya ya. Kemudian ini videonya akan saya skip, akan coba saya instalasi dulu. Setelah nanti saya solder keseluruhannya di modul yang baru ini, kemudian akan saya terangkan ya sedikit demi sedikit ya pin-pin yang sudah kita konekkan. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah saya konekkan beberapa kabel dari modul 1 ke modul yang baru itu ya. Nah, akan saya terangkan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini dia. Kalau yang untuk IC, keluaran IC output dari sini teman-teman, yang penggerak roda depan dan belakang ini masih sempurna ya. Jadi tetap kita konekkan dinamonya langsung direct ke modul yang aslinya. Sedangkan untuk dinamo untuk mutar roda ke kanan dan ke kiri ini teman-teman, kita ambil jalurnya ini dari input IC-nya ini ya. Nah, sini saya zoom ya. Nah, output dari IC receiver ini keluar ke input IC kontrolnya teman-teman. Nah, di kaki 2 dan 3 ya teman-teman. Sudah saya konekkan ke mini driver ini yang terbaru ini teman-teman, di in 1 dan in 2 yang sebelah sini ya. Sedangkan in 3 dan 4 ini tidak kita gunakan karena masih berfungsi dari receiver aslinya ya teman-teman. Kemudian perintah kontrolnya akan keluar di motor A, pin nomor 1 dan pin nomor 2 ya. Kemudian kita langsung konekkan ke motor dinamonya ya. Nah, pin aslinya ini tidak kita pakai, sudah kita gantikan ke modul yang terbaru. Oke. Kemudian ini dia untuk suplai tegangannya teman-teman. Kita paralelkan nanti ke modul yang aslinya ya, antara kutub negatif dan kutub positif. Oke, sudah kita paralel dan sudah kita konekkan dari supply tegangan di atas. Sekarang akan coba kita hidupkan remote-nya ya teman-teman. Nah, kita tes ya. Kalau ini memang normal ya, dari awalnya memang berfungsi penggerak roda depan dan belakang, penggerak ke depan dan mundur ya. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Putar ke kiri bisa teman-teman. Kita putar ke kanan. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman, berfungsi dengan baik ya. Jadi dengan modul ini memang betul bisa menggantikan IC yang setelah rusak itu teman-teman. Kita coba kembali ya. Oke, kita fungsikan. Oke, sangat kencang ya. Kemudian kita putar lagi roda kanan dan ke kiri. Oke, berfungsi dengan baik ya teman-teman. Mantap ya. Nah, sedikit akan saya terangkan teman-teman. Ini akan kita copot terlebih dahulu ya tegangannya. Nah kita hanya menggunakan pin yang di solder ini ya teman-teman, karena pin yang bawaan mundur dan belakang ini, maju dan mundur itu masih berfungsi ya. Jadi kita hanya menggunakan jalur di jumper untuk penggerak kiri dan ke kanannya saja ya teman-teman. Jikalau teman-teman punya kendala juga ada kerusakan di motor penggerak maju dan mundurnya, silahkan langsung di jumper ke pin kontrolnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman, nantinya akan saya pasangkan modul receiver yang 2,4 GHz ini, akan saya gantikan ke modul yang lama ini teman-teman ya, di project mobil RC yang pernah saya buat videonya di atas ini teman-teman, silahkan dicek ya. Yang awalnya itu remote-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, hanya 27 MHz ya. Alasan saya ganti teman-teman karena jarak yang pakai modul yang lama, driver yang lama itu sangat dekat ya teman-teman, paling hanya berjarak 5 meter. Sedangkan kalau pakai modul yang 2,4 GHz ini bisa lebih dari 10 meter mainnya nanti teman-teman. Nah, ini dia sudah saya konekkan ke dinamo di mobil RC ini teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya. Roda sebelah kiri ini langsung direct ke modul RC yang asli ya, sedangkan yang kanan ini modul yang terbaru ini dikonekkan teman-teman. Oke, sekarang akan coba kita tes ya. Remote-nya kita hidupkan terlebih dahulu. Switch on nih. Oke, udah langsung connect itu ya teman-teman. Nah, kita coba. Oke, mantap ya. Nah, jadi dengan memakai modul yang 2,4 GHz ini, maka nanti mobil ini bisa, jaraknya itu bisa sampai 10 meter ya mainnya nanti teman-teman. Jadi anak saya nanti lebih puas lagi mainnya, memainkan RC buatan saya sendiri ini. Oke, keren ya teman-teman. Nah, ini akan coba kita hidupkan ya.
lampu LED-nya oke, bisa berfungsi dengan baik ya. Mantap teman-teman. Nah, silakan klik di deskripsi ya tautan yang sudah saya terapkan untuk membeli modul yang seperti ini. Manakala teman-teman ingin memiliki atau mengganti modul bawaan RC yang sudah rusak punya teman-teman di rumahnya. Nah, demikianlah perjumpaan kita di momen kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian dalam perbaikan modul RC-nya, mobil RC-nya di rumah, manakala kerusakannya hampir sama dengan kerusakan yang saya punya ini ya. Bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dan di share ya video ini sebanyak-banyaknya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.